Halo semuanya, nama aku Selin Lee dan aku sudah belajar bahasa Jepang di Kyoto selama 1,5 tahun. Apa tujuan kamu belajar di Jepang? Jadi tujuan aku belajar di Jepang itu untuk meningkatkan bahasa Jepang dan juga untuk persiapan masuk ke Universitas Seni di Jepang. Dan tahun ini aku juga udah diterima di Universitas Seni di Kyoto, yaitu Kyoto University of Arts. Apa alasan kamu memilih KSL di antara sekolah-sekolah bahasa yang lain? Jadi alasan aku memilih KSL itu karena tidak seperti sekolah bahasa Jepang yang lainnya, KSL itu terletak di dalam universitas. Karena itu, fasilitas yang disediakannya itu juga jauh lebih lengkap dibanding sekolah bahasa Jepang pada umumnya. Fasilitas itu seperti ada kantin, ada kafe, perpustakaan, dan juga masih banyak lagi. Ditambah, kita itu tidak hanya belajar bahasa Jepang, tetapi kita juga ada kelas aktivitas lain seperti kelas art, kelas kaligrafi, dan juga ada hari di mana kita bisa belajar tentang budaya Jepang. Lalu kita juga bisa mengikuti ekstrakurikuler yang tersedia dalam universitasnya. Bagaimana pengalaman kamu selama mengikuti kelas bahasa Jepang di KSL? Selama ini pengalaman aku belajar di KSL, mengikuti kelas di KSL itu sangat bagus dikarenakan setiap pagi itu ada yang namanya warming up. Jadi di warming up ini itu gurunya akan kasih kita tema dan kita itu bisa berdiskusi dengan teman kelas kita tentang tema tersebut 10 menit di pagi hari. Lalu gurunya juga mengikuti pace murid-murid, jadi misalnya ada yang tertinggal atau ada yang masih kurang paham, gurunya itu akan menjelaskan ulang materi tersebut. Ditambah lagi, di dalam kelas KSL itu ada banyak murid-murid dari negara-negara lain, jadi kita itu bisa sharing cara belajar kita ataupun hal-hal lain, budaya mereka, budaya kita. Boleh tolong jelasin nggak gimana sih kelas art di KSL itu? Jadi di kelas art di KSL itu kita bisa belajar pertama tentang desain, yaitu still life, dan juga kita bisa belajar tentang warna. Buat kalian yang masih nggak ngerti apa itu still life dan tentang pembelajaran warna, tenang aja karena guru-guru di sini tuh bakal bantuin kalian dari awal sampai akhir. Dan juga kita itu tidak hanya bekerja sendirian, tapi juga ada kerja kelompok seperti membuat poster dan masih banyak lagi. Tapi menurut aku yang paling penting itu kita bisa melakukan kunjungan studi ke universitas di sini, yaitu Kyoto University of the Arts, dan kita bisa melihat secara langsung sistem pembelajaran universitas tersebut. Gimana pengalaman kamu mengikuti tes masuk universitas seni di Jepang? Jadi setiap tahunnya itu tes masuk universitas itu berbeda, tapi ini menurut pengalaman aku, karena aku mengikuti tes yang namanya Taiken Jugyo, yaitu kita seperti mengikuti kelas uji coba universitas tersebut, dan di dalam kelas tersebut kita akan diberikan beberapa tugas yang kita harus selesaikan di hari itu juga. Dan setelah kita menyelesaikan tugas itu, kita juga harus mempresentasikan di depan guru-guru dan juga murid-murid lainnya yang mengikuti tes tersebut. Bagaimana pengalaman keseharian hidup kamu selama di Kyoto? Jadi sebenarnya sebelum datang ke Jepang itu aku sama sekali nggak bisa yang namanya masak ataupun bersih-bersih rumah. Setelah datang ke Jepang itu aku mau nggak mau harus melakukannya semua sendiri. Yang awalnya itu pasti sangat susah, tapi tambah kelamaan aku jadi mulai terbiasa dengan hidup mandiri. Terus ditambah dibandingkan kota besar lainnya, Kyoto itu jauh lebih tenang dan juga lingkungannya jauh lebih hijau dibandingkan kota-kota besar pada umumnya. Dan juga kita bisa melihat budaya Jepang setiap harinya. Kapan waktu paling menyenangkan dalam kehidupan sebagai pelajar asing? Jadi menurut aku waktu yang paling menyenangkan itu ya tentu saja saat bermain dengan teman-teman. Karena di sini tuh bukan hanya ada orang Indonesia, tapi juga ada teman-teman dari negara-negara lain. Jadi kita juga bisa bergaul dengan teman dari berbagai macam negara lain. Dan juga karena aku mengikuti ekstrakurikuler yang ada di universitas ini, aku juga bisa bergaul secara langsung dengan mahasiswa Jepang. Apa pesan untuk orang-orang yang sedang mempertimbangkan belajar di Jepang?
Jadi buat kalian yang berencana untuk belajar di Jepang, jangan menyerah karena pada awalnya itu pasti kerasa sangat berat karena kalian itu harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru dan juga lingkungan baru dimana mungkin kalian itu belum terbiasa dengan bahasanya. Tapi dari pengalaman aku, itu semuanya bakal worth it pada akhirnya. Semangat!